Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Faidah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen risiko sebagai ulangan tengah semester. Yang pertama adalah ISO 31000 pada tahun 2018, terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama adalah prinsip, yang kedua adalah kerangka kerja, dan yang ketiga adalah proses manajemen risiko. Yang pertama adalah prinsip, memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Proses melibatkan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas manajemen risiko. Kerangka kerja adalah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA, sedangkan proses adalah kegiatan nyata pengelola risiko. Yang kedua adalah manajemen ISO 31000. Manajemen risiko suatu organisasi harus mengikuti 11 prinsip dasar agar dapat dilaksanakan secara efektif. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah manajemen risiko sebagai menciptakan nilai tambah. Terus manajemen risiko sebagai bagian integral proses dalam organisasi. Terus manajemen risiko adalah sebagai dari pengambilan keputusan, dan manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian, yaitu manajemen risiko bersifat sistematik atau terstruktur dan tepat waktu. Terus manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Dan selanjutnya adalah manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Terus manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Terus manajemen risiko bersifat dinamis. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjut. Yang ketiga adalah kerangka kerja menurut ISO 31000 pada tahun 2018. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Yang nomor 4, adapun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga adalah penanganan risiko. Risk assessment atau penilaian risiko adalah metode yang sistematik untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Nomor 6 yaitu mitigasi risiko, merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Nomor 7 yaitu penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, ya sebagaimana disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah memberikan perizinan berusaha dan melaksanakan pengawasan terhadap tingkat risiko usaha dan atau kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang salah atau kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih.